Halo semuanya, balik lagi di gimana lagi? Shy Channel. Oke, kali ini di konten baru bertiga, nggak seperti biasanya berdua karena gue bawa temen gue buat nambah insight topik lagi ya. Topiknya. Kebetulan karena yang mau rilis belakangan tuh adalah Justice League Snyder Cut. jadi karena itu kita jadi sering ngobrol tentang Justice League kayak gitu. Iya. Dan kebetulan kalau gue sebenarnya DC suka, walaupun lebih banyak nonton Marvel. Dan temen gue ini kebetulan lebih prefer DC karena katanya lebih mature. Nanti detailnya kemana kita sambil jalan aja deh. Iya. Nah untuk kalau gimana? Kalau lu sebenarnya Marvel apa DC? Saya menyerap semuanya. Saya Iya sih sebenarnya semuanya. semua Ya. suka. Cuman memang ada beberapa karakter yang saya suka lebih ikon di DC, sama beberapa karakter lebih ikoniknya di Marvel. Dan kan sebelum ini kita udah bahas ikonnya. Iya. Karena belakangan kita sering bahas soal insight atau hal-hal yang bisa kita kaji di dalam DC. Ya. Sama temen gue ini juga kadang-kadang suka ngobrol-ngobrol karena dia lebih banyak ngomong soal DC. Mungkin nanti mahasiswanya dia bisa nonton ya. Oke, silakan. Ya, mahasiswanya Valen tolong komen di bawah. Sharing is caring. Oke. Kita mulai dari mana dulu nih? Ya ini kan sebenarnya udah terlihat di depannya. Saya juga pakai bajunya. Oke. Ya. Kita hari ini membahas Superman. Ya, berarti skopnya di Superman aja. Tapi nanti mungkin kan tadi Pandego udah sempet bilang mau ada tentang Justice League, ya mungkin kita akan agak nyerempet ke sana juga lah. Tapi sebenarnya fokusnya si Superman-nya. Ya. Nah, berarti awalnya kita mau bahas dari mana dulu? Ya, dari gigi dulu apa? Seperti biasa kan mungkin saya coba mengambil alih. Ya sebelumnya pasti kita ngebahas sejarahnya dulu kan. Kita juga terakhir ngebahas sebelum ini si Spider-Man kan ya, Joker juga kita pasti selalu nyebut sejarahnya dulu kan. Nah, yang pasti sih kalau komik Superman itu dari tahun 1938 itu karyanya Jerry Siegel sama Billy Shuster ya. Itu bisa dibilang dulu nama komiknya belum ada kayak DC atau ini, sekarang masih action comics, detective comics. Nah, detective comics dulu Batman, action comics dulu Superman. Akhirnya yang diambil nama perusahaannya malah Detective Comics, jadinya Batman kan DC kan. Sebenarnya dulu baru tahu kan? Sebenarnya dulu belum ada satu perusahaan yang sama gitu kan. Nah, akhirnya Superman rilis Action Comics nomor 1, kalau nggak salah nanti bisa dicari gambarnya yang dia ngangkat VW gitu. Iya, itu ikonik kan. Nah, situ waktu itu kan pra World War 2 ya. Jadi sebenarnya ini loh the ultimate superhero awalnya yang benar-benar orang nggak ada celahnya sama sekali, nggak ada cacatnya sama sekali kan. Gue dibikin sama Jerry Siegel sama Billy Shuster itu orangnya sempurna, terus istilahnya ganteng, good looking kan, terus dia punya alter ego jurnalis Clark Kent, sama alter ego lagi Superman. Jadi dia kalau tahu masalah dia jaga yang melaporkannya juga gitu kan. Dalam artian dia dapat informasi-informasinya karena dia jurnalis gitu kan. Nah di situ dulu ceritanya memang gambarinnya cerah banget ya, gara-gara waktu itu kan mungkin Amerika lagi dalam depresi ya, Great Depression sebelum perang dunia kan, sebelum Amerika dapat fase Great Depression, biar orang positif gitu. Jadi ini loh kalian keluarlah, escaping lah dari dunia yang suram ini, kita baca komik gitu kan ya. Makanya Superman dibikin juga kan warna-warni gini ya, dan kalau ngambil warna secara semiotikanya ini warnanya bendera Amerika kan sebenarnya kan, iya kan. Bahkan 3 tahun sebelum Captain America dari Marvel muncul, dia lebih duluan kan. Duluan ini. Nah, dia tuh ceritanya ya biasa aja gitu, kayak alien lah dari luar negeri, dari luar angkasa datang ke bumi, terus hidup bersama dengan manusia yang lainnya. Tapi dia karena dia rasanya lebih unggul, ya jadi penyelamat untuk semuanya. Sebenarnya premis ceritanya sebenarnya kayak gitu sih. Nggak sederhana sih. Pada masa itu ya revolusioner ya. Jadi sana orang wah, saya bisa nih jadi Ubermensch kalau bahasa Jermannya gitu kan. Versi sempurnanya manusia tuh ya si Superman ini gitu kan. Berarti awal pencetusnya adalah si Jerry Siegel sama Billy Shuster itu. Dan kalau gue boleh nambahin, gue juga pernah nonton salah satu dokumenter juga bahwa sosok Superman ini juga muncul dari keresahan nih gitu. Jadi kondisi sosial yang nggak stabil, banyak penjahat, terus dia tuh orang tuanya meninggal karena dirampok, tokonya dirampok, meninggal, dan akhirnya dia, kalau dari sudut pandang psikologinya adalah dia kayak punya sindrom bahwa dia berandai-andai bahwa kalau dulu ada sosok hero nih, bapak gua nggak akan mati nih, gitu. Jadi akhirnya ketika dia sudah besar, dia menciptakan sosok superpower ini. Jadi
dari keresahan masyarakat dan situasi ekonomi politik zaman waktu itu akhirnya muncul itu si Superman. Dan akhirnya ya udah, the rest is history itu kan. Sekarang sudah memasuki tahun kurang lebih ke 83 tahunnya, udah di-embrace banget itu jadi salah satu ikon pop culture terbesar di dunia gitu. Kalau gua tahu tuh sejarah Superman ya, mulai masuk si villain-villain yang istilahnya punya kekuatan super juga, itu di awal belum ada kan sebenarnya. Sebelum belum ada. Nah dia tuh kayak masih nyelesain masalah kriminalitas. Ya jadi dia tuh kalau misalnya tuh boy scout banget lah. Jadi kayak apa, pemuda pramuka gitulah. Jadi ada masalah dulu makan sampai seremeh ngambil kucing di pohon. Jadi jokes gitu aja. Jadi jokes. Jadi sebenarnya dulu tuh dibikinnya sama Jerry Siegel sama Bill Shuster ya, masalah-masalah kecil juga bisa gitu sih Superman. Akhirnya mungkin tadi kan Valen sempat nyebut juga iterasi keberapanya udah mulai nih ada masalah-masalah yang levelnya kehancuran dunia. Nah, film-filmnya itu di situ dia diuji kesehebat apa sih Superman itu gitu kan gitu. Nah itu si villain-villain itu muncul dari pengarang yang sama ataukah ada sebuah ide-ide dari luar cerita awalnya gitu? Sebenarnya dari tahun 40 mulai zaman Perang Dunia Kedua udah banyak sih masuk kan. Jadi bahwa kan lu kalau nggak salah nih ya ngelawan Nazi juga si Superman tuh. Jadi sebuah propaganda politik juga gitu zaman dulu. Jadi Jerry Siegel sama Bill Shuster mulai dari hal-hal yang kecil. Ternyata 3 tahun kemudian Amerika itu perang kan, akhirnya mau nggak mau dia bermain politik juga, tanda kutip, tapi lewat literatur dia gitu kan gitu. Jadi sebenarnya akhirnya benar-benar ada munculan kalau yang orang terkenal itu sampai ada Doomsday, Lex Luthor. Kalau nggak salah Lex Luthor dari awal emang udah ada, cuman udah mulai ada level-level kayak Alien. Doomsday itu ya udah mulai tahun 60-70 dan mungkin udah bukan hasil buah tangannya si Jerry Siegel sama Bill Shuster lagi. Jadi di sana perkembangan karakter lah ya gitu. Itu seiring dengan perkembangannya si ilmu pengetahuan, teknologi dan literasi kekinian yang terjadi juga ya. Iya. Teknologi berkembang, kayaknya bisa nggak sih ini teknologi ini masukin ke komik juga? Iya. Jadi sana dia kenapa akhirnya bisa bertahan sampai 83 tahun kan dia berevolusi terus kan karakternya gitu kan. Jadi nggak stagnan di situ aja. Kan kalau bosen juga ya kalau itu aja gitu. Kalau fokus ke komik kan banyak ya kita ngambil material, mungkin kita agak mengerucut aja. Kita di media ini aja, film aja. Karena berangkat dari hype-nya ini ya. Jadi bahwa sebelum kita nonton yang tanya penggabungan semua karakter superhero DC nanti yang dibikin 4 jam itu kan kita harus tahu bahwa ada satu karakter nih yang bisa dibilang notabene leadernya gitu kan. Nah, kita mau ngebahas itu Superman itu gitu. Nah, dari perkembangan si Superman muncul Justice League itu di tahun berapa tuh kalau dari sini? Nah, sebenarnya kalau dari soal itunya saya nggak tahu pasti waktu tahunnya. Soalnya waktu itu zaman golden era of comics tahun 60-70 kan semua penulis bisa ngasih ide masukan banyak ya. Dan kalau nggak salah ini mah duluan Justice League tapi nggak jauh dari Avengers. Jadi waktu itu kan memang ada loh gimana sih kenapa superhero hanya bermain di ranahnya masing-masing, nggak bisa crossover apa gitu kan. Nah dulu itu di tahun 60 akhir atau 70 awal DC lebih dulu kalau nggak salah untuk bikin Justice League itu. Justice League-nya ada banyak, ada Justice League of America, ada Justice Society of America, itu beda lagi. Jadi tapi yang kita yang tahunya itu yang JLA itu yang ada Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, ada Green Lantern dulu juga sama ada Aquaman, itu yang kita tahu itu. Tapi ada lagi Justice Society of America kalau yang kalian tahu kalau nonton serial yang ada Arrow, yang ada apa? Edge of Tomorrow ya? Bukan Edge of Tomorrow itu apa? Beda. Dewan beda apa Tomorrow itu yang apa? Edge of Tomorrow. Legend of Tomorrow. Legend of Tomorrow itu Justice Society of America ya. Jadi ada Atom, terus apa? Canary. Ya, jadi misalnya itu jadi yang orang tahu itu ada dua, misalnya ada yang tier God sama tier rakyat jelata lah gitu kan gitu. Kalau duluan Justice League sih kalau tapi tahun pastinya saya nggak bisa nyebut, mungkin nanti bisa dimunculin lah, tapi lebih dulu si Justice League itu. Nah itu setelah pengembangan itu membuat si posisi Superman dari jadi utama ya. Ya utama. Terlalu superior gitu ya. Jadi kan kalau disebutnya itu ada Tritunggalnya kan di situ, Trinity sebenarnya. Holy Trinity-nya itu si Superman yang mewakili dewa, bukan dewa, alien malah ya,
terus ada Batman yang mewakili manusia, sama Wonder Woman yang mewakili dewa gitu kan. Oke. Jadi ada ya mungkin kalau di Kristiani kan Bapa Putra Roh Kudus ya. Di sini mah versinya yang Holy Trinity-nya komik tuh kayak gitu. Nah itu tapi akhirnya ditambahin sama Flash, sama Aquaman, sama masih ada Green Lantern. Gitu. Cyborg masih ada iterasi baru-baru gitu. Ada Shazam juga baru-baru gitu juga. Nah itu yang saya belum kelihatan digabungkan untuk si Shazam. Mungkin kedepannya sih tapi udah ada blueprintnya mungkin menuju ke sana. Kita tadi nyebut mau bahas film. Pasti yang paling pertama itu ya pasti the first, bisa dibilang film superhero pertama sih yang pernah ada. Superman tahun 1978. Semua studio belum berani angkat superhero. Baru pertama kali Warner Bros tahun 77 berarti ya. Karena mungkin sukses Star Wars. Bisa nih main sci-fi juga kan. Kita nggak mau kalah nih sama studio lain. Akhirnya Warner Bros secara langsung membeli DC-nya dibeli. Dia kan DC itu dibeli sama Warner Bros. Makanya kalau kalian ngeliat propertinya DC pasti rilisnya di Warner Bros semua. Iya. Nah itu dibeli dan akhirnya langsung diedarkan rilis di Superman tahun 1978 yang diperankan oleh mendiang Christopher Reeves. Iya. Itu paling pertama dan dia bisa dibilang bikin blueprint untuk film superhero berefek lah ke depannya gitu. Ceritanya sebenarnya mirip cerita komik gitu ya. Yang awalnya kalau nggak salah udah langsung jadi jurnalis kalau nggak salah. Langsung udah notabene jadi Clark Kent. Udah dewasa gitu. Udah dewasa, tapi emang ada flashback ya di situ ya. Cuman dia langsung udah tinggal di Metropolis. Kalau kalian tahu Metropolis itu penggambaran kota New York ya. Jadi karena kalau DC ciri khasnya adalah menggunakan kota fiktif ya. Kota fiktif itu ya, makanya kalau Marvel kan lebih grounded karena dia ngambil kisah kehidupan orang manusia dalam sebenarnya. Tapi kalau DC itu dia ngebikinnya kota-kotanya kota-kota fiksi, tapi sebenarnya di negara Amerika juga, mungkin negara Amerika alternatif lah gitu kalau sebutnya gitu. Nah dia sebutnya Metropolis. Itu saja jadi jurnalis, ketemu pekerjaan ada ini dan pertama kali ketemu sama Lois Lane di sini gitu. Yang adegan terkenalnya yang Lois Lane jatuh, helikopternya oleng sama dia tangkap si helikopternya gitu. Karena waktu itu dulu secara fisika nggak mungkin sih kayak gitu ya. Cuma ya begitulah. Dengan Superman yang ikonik itu lalu beralih ke semakin berkembang itu kayak apa sih maksudnya? Ya, jadi kan akhirnya film tahun 1998 itu kan bisa dibilang film superhero yang pertama sebelum ada studio lain. Nah dia bikin 1978, terus di 80 dengan Superman 2, terus lanjut ke 84 dengan film Superman 3, terus 87 dengan Superman 4. Akhirnya berakhirnya di film untuk sinematik yang di sini di tahun 2006 dengan judul Superman Returns. Itu kan ada jeda berapa lama tuh ya? Ada jeda kurang lebih 87 ke 2006 berarti 29 tahun. 19 tahun. Itu lu tahu nggak nih kenapa? Maksudnya kenapa ada jeda selama itu? Ya satu sisi film yang keempat busuk pisan. jadi istilahnya Warner Bros gak berani dulu. Kayak kita terakhir ngebahas Spider-Man kan, akhirnya karena gagal Sony vakum dulu lah gitu. Ini sama Warner Bros juga. Kalau kamu bisa cari di situs manapun, salah satu film dengan rating terendah kalau nggak salah 2,7 atau 3 gitu. 4. Alien juga selevel Superman juga gitu. Cuman mungkin udah capek kayaknya, udah lelah gitu kan, untuk mungkin dulu ada sebutnya superhero fatigue dulu terasa aja kalau tahun segitu kan. Nah tapi akhirnya berarti tahun 2006 akhirnya Bryan Singer, kalau kalian teman-teman tahu yang bikin X-Men pertama tuh pindah kubu dulu bikin Superman, lumayan lah tapi gak istimewa filmnya, tapi di situ ngejelasin sisi lainnya dari si Lex Luthor gitu, di situ jelasin, tapi tetap aja villain sih, cuman di situ kita bisa ngasih selain dari Lex Luthor juga udah mengalami banyak iterasi sama kayak Joker gitu kan. Di versi yang lamanya Gene Hackman, yang di versi barunya Lex Luthor si Eisenberg kan. Nah itu jadi misalnya udah banyak karakterisasi si Lex Luthor gitu kan. Dan ada yang murni evil, ada yang rata anti hero juga. Nah kayak gitu tuh sebenarnya nggak heran karena di komik di situ superhero aja bisa jadi jahat gitu. Apa yang jahatnya bisa jadi superhero, bisa jadi pahlawan juga bisa. Nah itu kerennya di situ kan. Tidak ada batasan ya, kecuali Joker ya. Joker benar-benar antitesisnya Batman ya. Cuma maksudnya di komik kalau kalian teman-teman tahu juga, Superman kan juga pernah ada dia di fase dia jadi diktator itu kan.
Nah itu nanti kita akan mungkin bahas lebih lanjut ya. Jadi bahwa superhero kalau snap atau udah dapat mental breakdown bisa juga jadi orang gila gitu kan. Intinya superhero itu juga punya sisi rapuhnya gitu kan enggak. Nah itu yang nanti kita mungkin cut di sini tahun 2006 penghujung 2010 akhirnya dimulai dengan berikutnya dengan Man of Steel tahun 2013. Nah ini kita udah mulai beralih ke Man of Steel ya. Iya. Dan kita kan sering ngobrol, sering diskusi bahwa kalau yang sebelah gue ini dia lebih suka Man of Steel dibanding Superman, walaupun Superman yang fundamental itu Superman yang ini ya. Jadi dia Man of Steel karena ada banyak hal yang bisa dikaji karena berkembangnya mungkin ilmu pengetahuan. Jadi berkembang penulisan skrip apa gimana menurut dia? Kalau gue sebenarnya bukan fans dari Superman ya, karena gue tuh cuma nonton aja yang lagi hype aja. Dan gue tertarik ke Superman tuh, gue sempat nonton Supermannya Christopher Reeve ya, yang itu. Dan gue nggak tertarik. Nah, gue tertarik ketika gue nonton Supermannya Zack Snyder di Man of Steel ini. Nah, karena dari dua film ini udah jelas. Pertama, moodnya beda banget. Dan kalau gue lihat ini lebih ngeri lah sebenarnya, lebih dark. Nah, secara langsung di sini bikin gue berpikir untuk ternyata tuh Superman tuh bisa nggak ceritanya nggak tentang happy aja. Di sini tuh diceritain sesuatu yang kelamnya. Dan di sini tuh plotnya tuh dibikin runut dari awal banget, dari orang yang nggak ngerti Superman. Terus dia dijelasin kayak gini loh pertamanya, tapi memang dari versi Zack Snyder-nya sendiri. Nah itu juga kontradiksi juga ya katanya. Nah di sini gue bisa dapetin kayak banyak hal. Pertama, Superman yang pertama nggak pakai kolor ya. Bedanya ini lucu nih. Secara visual tuh oke. Terus pertarungan yang katanya sih lebay, tapi menurut gue sih nggak lebay karena dia kan super power banget. Wajar kalau misalnya dia berantem sampai hancur-hancur kayak gitu. Terus dari sisi cara dia beradaptasi dengan dunia ini, mungkin dari orang yang nggak tahu apa-apa, terus kemudian dia ngerasa dirinya aneh, berkembang. Sisi gelap Superman waktu dia muda itu dilihatin cukup kena ya. Jadi nggak cuma tentang happy aja. Nah kalau gue lihat di Man of Steel ini lebih dapat ke guanya karena itu lebih real. Setuju nggak sih? Setuju. Jadi kalau bisa dibilang tetap dunianya dunia fantasi ya, tapi nanti aku nyanyi lagi copyright. Terus habis itu tapi pendekatannya lebih membumi. Nah, jadi misalnya nggak ngawang-ngawang kan. Kalau dulu yang nyimak cisinya quotes-nya di Superman itu kan yang kalau Superman terbang itu yang orang it's a bird, it's a plane, no it's Superman kayak gitu. Ya zaman dulu mungkin bisa ngangkat tapi kerennya di mana di film yang pendekatan Zack Snyder kayak gitu bisa dilepas total. Jadi saya bener ngelepas kolor yang ngelepas semuanya. Cara ngelakuin karakter yang ceria, colorful di versi yang lama. Kalau nggak salah terakhir 7 tahun yang lalu lah dari itu bener-bener dibalikin lah gitu sama Zack Snyder. Memang dia berhak sih karena sebenarnya iterasi komik dulu kan macam-macam kan. Tadi saya juga sempat sebut ada versi darknya Superman juga kan. Nah, dia ngambilnya ke sana, rancangannya cerita Zack Snyder besarnya, makanya dia memulainya dengan asal usul Superman itu yang seperti yang Valen sebutkan gitu kan maksudnya gitu. Jadi sebenarnya bagus menurut saya, maksudnya fresh lah kalau bahasa ininya, fresh lah, seger gitu. Ya, mungkin buat teman-teman yang mungkin nggak ngeh ada beberapa adegan yang memang cukup layak buat diperhatiin gitu. Coba contohnya apa menurut lo? Kalau dari lu nih, secara visual ya? Kalau gua ngelihat ini secara visual, pertama itu yang paling gua ingat tentang bagaimana si ceritanya manusia militer itu memaknai simbol S. Ya kan? Jadi di sini waktu pertama kali pembahasan simbol S di adegan Lois Lane sama Superman yang di tempat interogasi itu ya, dan dia dibilang kalau Superman itu bilang simbol S ini artinya hope ya. Sedangkan kalau orang bumi langsung aja dia ngasih nama S itu Superman gitu kan, walaupun nggak disebutin gitu ya. Di situ dia internet si Snyder liciknya di-cut gitu. Di-cut ya. Tiba-tiba ada feedback gitu. Gitu kan di situ kan kalau teman-teman nonton gitu kan.
Dan itu akhirnya baru diomongin di film selanjutnya ya. Selanjutnya, iya. Baru akhirnya ada salah satu militer di film BVS ya. BVS ya. Bilang bahwa Superman. Superman ya. Itu Superman. Gitu. Superman. Nah itu benar. Jadi karena karena mungkin menurut gua kalau untuk film sedark itu ngomong Superman itu kayaknya garing ya. Bukan tabu ya. Kayaknya garing ya gitu. Karena klise. Jadi makanya itu nggak diomong, itu salah satu adegan yang menurut gua keren sih. Iya. Jadi misalnya ini kan kalau teman-teman tahu produsernya di baliknya ini kan Christopher Nolan, The Legend dari Christopher Nolan. Dia memang nggak mau kan gini, kayak dia bikin Batman trilogi yang bagus banget itu, dia kan gak nyebutnya Batman kan, The Dark Knight trilogi. Jadi dia ngambil julukan lain dari karakter itu, makanya di sini nggak disebut Superman kan, tapi disebutnya Man of Steel gitu kan. Nah, jadi mungkin salah satu masukan dari Christopher Nolan ke Zack Snyder, kamu jangan langsung belak-belakan nyebut ini Superman gitu kan, biar orang tahu Man of Steel. Kalau di sini mah mungkin Man of Steel bisa dibilang Gatot Kaca sih, cuman maksudnya ya kan bukan manusia baca kan, cuman di sini itu biar ini loh, biar sisi lain dari Superman gitu kan. Jadi pinter sih dari pemilihan judulnya juga, menurut saya pas banget dengan diksinya. Padahal sebenarnya kalau di komik juga memang dia disebutnya juga Man of Steel sebenarnya. Sama kayak Batman juga sebutnya The Dark Knight sama sebenarnya. Jadi tapi dia ngambil nama lainnya gitu. Karena takut juga, mungkin juga ada faktor ketika dinamakan Superman ini akan terasosiasi ke sini. Ya benar. Hanya dibentuk sebuah kata baru ya. Ya kata baru ya. Biar fresh itu satu lagi, biar baliknya fresh gitu. Nah, ada lagi sih yang keren menurut gua sih, penggambaran Krypton. Iya. Nah, penggambaran Krypton batunya? Bukan planetnya. Planetnya. Kalau di sini kan digambarkan kristal gitu. Kristal. Jadi di sini tuh Krypton dibikin kurcaci gitu. Jadi cuman segede pot gitu. Jadi si Superman harus mengecil buat masuk ke situ. Tapi pas dia masuk ke situ hilang kekuatannya. Jadi kayak orang biasa aja. Kalau kan ceritanya Krypton meletup ya. Nah di situ ceritanya Krypton menuju ambang kehancurannya itu, makanya menarik gitu kan ya. Dijelasin kayak dunia yang udah gersang ya kan, terus juga pemerintahnya udah ideal ya, udah terbagi menjadi penjaga, rakyat dan penguasa gitu kan. Terus juga ada makhluk kayak naga gitu ya. Naga. Itu juga menarik karena itu kalau gua nonton ini nggak expect apa-apa, gua nggak tahu Krypton kayak gimana dulu. Nah gua dikasih gambar kayak gitu, seru juga nih. Nah terus yang keren juga di armornya ya, di armornya itu kalau kita lihat armor orang-orang Krypton itu nggak polos dia tuh nggak polos, dia tuh ada simbol, terus ada hiasan-hiasan. Nah jadi udah benar-benar menunjukkan kalau itu udah generasi yang maju. Secara teknologi dan artnya tuh udah ngegabung jadi sesuatu yang estetik gitu ya. Iya. Kelihatan nggak semata-mata ini yang membosankan dengan teknologi yang polos-polos aja. Itu keren sih gitu. Iya. Itu salah satu memang hebatnya art directornya itu. Jadi dia ngambil sebutnya simbol-simbolnya itu jadikan ornamen di itunya juga kan. Jadi nggak polos gitu. Spandex banget gitu ya. Spandex banget. Itu sih yang makanya lah memang teknologinya juga jauh ya. Jadi craftingnya juga beda gitu. Sama ini juga kalau untuk dari sisi story ya, pernah nggak sih kalau di film ini ya, di film Superman yang lama itu menceritakan tentang Krypton dengan sistem pemerintahannya juga, karena kan itu kan jadi dasar utama ya di cerita ini kan. Kenapa Krypton hancur kan gara-gara itu juga. Ditambah dengan proses kelahiran Krypton yang udah diplot. Plot. Jadi apakah dia jadi prajurit, apakah dia jadi apa, apakah dia jadi itu diceritain nggak sih? Sebenarnya spoiler alert kan ada Zod di situ. Di sini juga ada di Superman 2, Zod juga kayak ke bumi juga. Sama Kal-El sama satu lagi siapa, bertiga nyari Superman. Sama kayak di sini kan. Tapi nggak dijelasin dendamnya dia kenapa sih. Jadi pokoknya ditanya, kamu teh Krypton makhluk Krypton yang masih selamat harusnya allegiance-nya ke kita gitu. Kenapa kamu allegiance-nya malah ke penduduk bumi? Gitu. Kalau di situ ceritanya benar-benar kayak Superman udah punya bikin posisi ya. Kan film kedua ya. Film pertama kan coba-coba ternyata bagus. Jadi akhirnya film kedua udah menggambarkan bumi. Baru film keduanya didapetin konflik si Zod. Jadi akhirnya ada yang sepantaran sama gua nih kekuatannya gitu. Dan di sini juga muncul Jor-El-nya juga. Jadi misalnya
kalau ya namanya dari komik ya pasti diangkat-angkat lagi ya, nggak masalah itu. Cuman pendekatannya kalau di sini tiba-tiba Zod datang ke bumi udah dendam aja gitu, nggak ngejelasin Krypton itu punya apa sih masalah apa gitu. Nah di sini hebatnya yang Zack Snyder lebih tertata gitu bahwa kenapa sih si Zod dan teman-teman dari Kryptonnya harus ke bumi gitu kan gitu. Nah itu jadi ada sebab akibatnya lah gitu. Motivasi si Zodnya lebih kuat ya. Lebih kuat ya di sini gitu. Makanya sampai ini spoiler boleh nggak sih? Nggak apa-apa. Ini kan ada spoiler loh. Ya kan di ending terakhir tuh di endingnya kenapa akhirnya si Zod marah banget ketika Superman ngancurin kapal buat merubah struktur itu kan karena itu ngancurin motivasi terbesar, kayak alasan utama si Zod hidup tuh apa dihancurin sama Superman aja, jadi kesal banget gitu. Makanya nah di Man of Steel ini kan si Zod itu motivasinya lebih kuat ya. Dia punya motivasi lebih kuat karena diceritain sebelumnya di Krypton di mana gitu. Nah, makanya ketika dia adalah seorang tentara terus motivasinya adalah untuk membangkitkan lagi kejayaan peradabannya mereka dan harapan terakhir dari si Zod itu dihancurin sama si Superman. Dia tuh jadi marah banget kan. Makanya akhirnya dia gelap gitu jadi pertama dia marah banget dan akhirnya nggak punya motivasi lagi. Dan kalau gue baca sih ya, katanya kalau orang itu udah nggak punya, istilahnya nggak punya tujuan hidup, seorang prajurit nggak punya tujuan hidup, dia akan membuat sebuah tujuan baru, yaitu bertarung sampai mati. Namanya kayak misalnya lu lihat samurai gitu kan, kalau dia nggak punya jadi Ronin diri kan, dia Ronin atau dia bunuh diri, dia akan mengakhiri. Nah di dalam film ini ketika si Zod itu udah kehilangan harapan terakhirnya untuk membuat si Krypton, dia tuh memutuskan untuk bertarung sama mati dengan Superman dan dia pengen ngehancurin seluruh buminya udah jadi udah bodo amat. Nah itu yang terjadi. Jadi gue lihat tuh kayak kenapa akhirnya si Zod berantemnya sampai istilahnya lebay gitu kan, gara-gara emang marah banget sih. Di sana kan tadi kamu sempat sebut di Krypton kan dari plot setiap orang punya peran masing-masing dalam tanda kutip sudah ditakdirkan kamu kayak gitu. Jadi dengan cara Superman bikin pilihan untuk menghalangi si Zod, kamu berarti kan menghapus takdir saya kan gitu kan secara langsung. Jadi nah itu dia, kita mungkin bisa bahas lebih lanjut bahwa apa sih takdir dan pilihan itu gitu kan. Nah itu dia yang kerennya selalu dipertentangkan di film Zack Snyder itu, bahwa si Zod dan teman-teman di Krypton termasuk bapaknya Superman juga kan Jor-El sudah ada plot hidupnya gitu ya. Tujuan hidupnya sudah diatur dari semenjak dia lahir gitu kan. Sedangkan hebatnya si Clark Kent atau situ Kal-El pas ke bumi, dia ketemu sebuah keluarga bumi banget yang istilahnya kamu mau jadi apa terserah lah. Cuman hebatnya ya itu kan si Jonathan Kent, bapak angkatnya di bumi itu kan, saya senangnya ada satu kata-kata beliau yang pegang itu jadi whoever that man is, good character or bad, he's gonna change the world. Jadi anjing bener. Iya, kamu jadi baik atau buruk itu bisa mengubah dunia. Nah, mengubah dunianya kemana itu pilihan kamu sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya sih mungkin salah satu pilihan kenapa Jor-El gambling ya, ngirim anaknya ke jauh itu. Mungkin di satu tempat itu bakal dapat orang tua yang bisa ngasih pilihan ke dia gitu kan. Nah, di situ juga si Superman didatengin sama Zod, konflik juga dalam diri dia kan. Kalau saya milih bela bangsa saya, korbannya bumi. Tapi kalau saya milih bumi, apakah manusia bumi akan berdiri di belakang saya semua gitu kan? Jadi di situ gitu. Tapi ada satu kata-kata selalu diingat sama dia pas ketemu hologram bapaknya si Jor-El itu. Kamu tuh you will give the people an ideal to strive towards. They will rest behind you, they will stumble, they will fall, but in time they will join you in the sun gitu. Jadi hebatnya di Jor-El juga, padahal hidup dia tuh dipilihin ya, tapi dia bisa kasih kata-kata itu ke anak. Dia punya perspektif itu ya. Perspektif itu, jadi mungkin karena dia ilmuwan juga ya, jadi logikanya lebih jalan ya. Kehidupan bukan cuma order perintah doang kan, dia bisa dapat, tapi kan dia nggak bisa punya itu, dia ngasih ke. Jadi misalnya hebatnya di situ tuh si Clark Kent atau si Kal-El punya dua sudut pandang yang berbeda dari dua bapak biologis sama bapak angkatnya gitu. Nah itu tuh yang di film-film yang jadul atau yang lama itu tuh nggak dilihat gitu. Muncul sosok bapaknya itu muncul, cuma dialog-dialog yang kayak gitu
kudos to David S. Goyer, dia bisa ngambil dialog dari komiknya, mungkin didramatisasi juga ya, cuma bisa kena gitu ke penontonnya. Akhirnya Superman itu ada satu adegan yang saya suka tuh yang kayak karena dia dapat serapan kata-kata dari bapaknya Jor-El dan si Jonathan Kent, dia sebelum menerima tantangan dari Zod tuh datang dulu gitu ke seorang pemuka agama gitu kan. Ya kalau dari simbologinya tuh apakah saya layak untuk dikorbankan lah ya. Itu dia tuh, tapi kalau satu sisi kalau saya udah berkorban, apakah itu tadi manusia bakal mendukung saya gitu kan, takutnya nanti saya jadinya wah ancaman juga lu kan nggak bisa dikekang sama kita gitu kan. Makanya satu kata yang dia tadi sempat sebut yang ketemu sama tentara kan, kamu mah nggak akan bisa ngekang saya, nggak akan pernah bisa. Cuman kamu tahu bahwa saya bukan ancaman kan, selalu bilang kayak gitu kan. Jadi misalnya manusia itu kan selalu takut untuk hal yang mereka tidak bisa mengerti gitu kan. Jadi misalnya gitu kan. Jadi di situ juga hebatnya, satu sisi ditanyain masalah keadilan gitu. Apakah adil nggak sih gue misalnya ngelakuin ini buat greater good? Satu sisi kalau gue ngelakuin ini ada dampaknya nggak sih buat kehidupan orang banyak? Nah itu tuh mungkin kalian bisa dapat perspektif baru masalah keadilan itu gimana. Dan apalagi kita udah sempat mention soal bagaimana si Clark Kent ini bertumbuh dan dia jadi sosok seperti apa, Superman seperti apa. Nah ini kalau gue sering bahas sama kalian juga, ada beberapa hal yang menarik ketika dia bertumbuh juga. Nah coba diceritain. Oke. Pertama tuh gini, gue lihat dari sisi bapak buminya dulu ya. Karena kalau gue lihat, tadi kan dia udah dari bapak planetnya tuh. Ya, bapak Kryptonnya tuh dia percaya bahwa Kal-El ini adalah sosok yang bisa membawa perubahan besar di bumi. Pokoknya dia positive thinking gitu kan. Sedangkan bapak buminya ini dia sebenarnya takut. Dia sedikit takut terhadap bagaimana si Kal-El ini kalau bertumbuh dan menyimpang, istilahnya dia bisa benar jadi ancaman bumi. Makanya si bapaknya ini ngejaga agar ngedidik banget ya, agar si Kal-El ini bisa secara intelektual, secara emosional ini stabil, supaya dia tuh siap menerima kalau dirinya tuh ternyata sesuatu yang besar buat bumi ini. Nah, gue lihat tuh dari cara ngedidik si bapaknya itu, sebenarnya bapaknya tuh ngebebasin juga, karena mungkin dia tuh takut juga kalau memang Kal-El ini ternyata diekspos terlebihan, bakal merusak dirinya. Makanya ada satu momen yang menarik yang pernah kita bahas juga, yang selalu heartthrobbing. Yang nanti lu bisa tambahin juga waktu si Kal-El itu nyelamatin teman-temannya di bis. Waktu nyelamatin teman-temannya di bis, dia bilang bahwa jadi saya harus ngapain gitu, ya kan? Nah, saya tuh ngelakuin hal yang benar atau salah gitu kan? Karena diselamatin salah, nggak diselamatin nanti mereka mati juga salah juga gitu kan? Nah, jadi itu balik lagi ke pilihan, karena lu berhak milih dan dari tiap pilihan tuh ada konsekuensinya gitu. Nah, lu belajar untuk mengatasi konsekuensi itu. Gitu. Dan yang keren lagi, ada satu yang paling detail, yang paling keren lagi itu adalah ketika yang rundung, yang dilabrak itu dia megang satu buku nih. Ini mungkin teman-teman kalau mau lihat detailnya bisa ditonton lagi deh. Ini anak ini merhatiin hal-hal gak penting sebenarnya kalau menurut orang lain gitu. Dia lagi megang bukunya itu The Republic dari Plato ya. Isi buku itu yang macam-macam sih tentang pemikiran-pemikiran zaman Yunani kuno gitu ya. Cuma di situ kalau gue lihat si Jonathan Kent-nya itu memang sedang berusaha untuk memberikan sebuah pemahaman yang lebih tinggi lagi tentang bagaimana sebuah power itu bisa mempengaruhi keseimbangan dari dunia itu gitu. Karena di dalam buku Republik itu memang dijelaskan beberapa poin ya, kayak semacam ideal masyarakat yang ideal itu seperti apa. Nah itu mulai ditanamin itu biar si Superman tuh punya pemikiran yang lebih luas lagi terhadap bagaimana kekuatan besar ini bisa menata sosial yang nantinya dia tuh bakal punya peran yang besar banget terhadap dunia dan sosial ini. Itu momen yang cukup bikin gue mikir waktu itu. Ternyata nih Zack Snyder ini bener-bener nggak nyepelein adegan kecil. Dia nggak nyepelein pembelajaran si manusianya gitu. Manusia itu bisa baik kalau dia banyak belajar dan yang paling keren lagi ketika si Zack Snyder itu pernah bilang gitu bahwa Superman yang gue kasih lihat ini bukanlah Superman yang ideal. Gue pengen ngasih lihat adalah bagaimana si proses dari Superman yang manusia yang berproses, dia ngelewatin banyak hal yang buruk yang baik sehingga bisa jadi sosok yang ideal. Jadi prosesnya. Nah, gue lihat di sini memang dia selalu belajar dari banyak hal. Dia belajar dari bapaknya,
orangnya, dia belajar dari kehidupannya, dia belajar dari ibunya juga gitu sehingga sampai ke tahap yang nah, apakah tahap sekarang itu di Man of Steel ini dia jadi pribadi yang ideal atau yang sesuai dengan ini yang pahlawan tanpa celah? Nah, pasti banyak jeleknya juga gitu kan. Ya kayak mungkin ada satu adegan yang ini diprotes sama para fans dari Superman yang gua baca adalah ketika si Superman ini nyuri pakaian. Menurut mereka itu konyol. Kenapa? Superman nggak mungkin nyuri, tapi kan ini kan konteksnya dia tuh sedang bertumbuh loh, gitu dia sedang mencari nilai kebenaran dari dirinya gitu kan, jadi mencuri atas dasar ya memang butuh pakaian gitu kan, yang mau gimana lagi gitu kan. Ada momen di bar itu ketika Superman itu ngebelain teman barnya yang gara-gara pengen ya dilecehkan gitu kan, dia tuh marah, dia tuh diem gitu. Katanya kalau Superman yang ideal itu dia nggak akan dendam. Gitu. Tapi gara-gara ini Superman yang masih bertumbuh, masih muda dia masih di Smallville kan waktu itu kan masih di Kansas kan, dia masih di Kansas, masih muda, dia belum jadi dewasa, dia pasti dendam. Hanya dia nggak berani untuk nyakitin orang itu. Dia masih mikir, tapi dia tetap emosian gitu. Akhirnya mobilnya dihancurin gitu. Nah, ditusukin ke tiang listriknya. Nah, proses dia nggak nyakitin itu emang udah dilatih banget sama si Jonathan kan, makanya sampai dia bisa mengendalikan emosi. Padahal kan sebenarnya dia bisanya ngebunuh dengan gampang, tapi tetap dilatih karena Jonathan kan tahu kalau dia nggak bisa ngendaliin emosinya atau orang tuanya habis pasti, dia bakal jadi sebuah ancaman. Sampai di adegan puncak, bisa dibilang adegan puncak ya, ketika angin tornado itu. Tornado itu. Nah itu yang selalu bikin saya pengen ulang lagi adegan. Soalnya situ sebenarnya dia bisa show kemampuannya dan nyelamatin bapaknya. Ini bapak gua memang kalau build up ke adegan itu kan ada cekcok ya. Itu sih. Jadi ada cekcok. Jadi di sana dia belum sempat rekonsiliasi, tapi langsung kena kejadian namanya di filmnya. Tapi di situ hebatnya itu bapaknya nunjukin bahwa udah belum saatnya. Iya, apa dia nggak ngomong udah ada kayak gitu. Dia cuma ngasih gestur aja, cuma dia tahu. Keren juga sih, siapa itu namanya? Ya itu si Kevin Costner ya. Belum saatnya lah gitu doang kan. Jadi tapi tahu bahwa gue tuh bisa, tapi kalau gue ngelakuin bakal jadi expose orang-orang gitu kan. Jadi heboh. Nah di situ hebatnya Jonathan Kent memang mungkin udah tahu waktunya ya, udah bisa menerima, udah itu akhirnya di situ salah satu yang terpatri di pikirannya Superman bahwa saya tuh bisa, tapi karena saya belum siap waktu itu, saya akhirnya kehilangan orang yang saya sayangi. Makanya setiap dia melakukan, dia selalu mikir dulu kan, gue bisa sebenarnya, tapi kalau gue asal ngelakuinnya, efeknya jeleknya ada collateral damage di situ kayak gitu. Jadi ada korban-korban yang tidak diinginkan gitu kan. Makanya jadi benar-benar dipikirkan banget, benar sangat matang. Apalagi akhirnya makin dewasa, jadi pemuda gitu kan, jadi udah emosi saat itu sama dia udah bisa diredam gitu kan. Karena kalau cuman meledak-ledak gitu kan kita nggak tahu efeknya gimana gitu kan. Nah situ yang hebatnya di film itu memang Kevin Costner banyak perannya, bapak buminya hebatnya di situ. Jadi mempersiapkan untuk apa yang akan terjadi ke depannya gitu kan si Kevin Costner. Karena di adegan berantem dengan bapaknya itu, si bapak buminya itu, si Jonathan Kent itu dia sadar bahwa secara mental si Clark ini belum siap untuk show ke dunia itu kan dia, karena dia pasti bakal hancur nih dengan mental kayak gini gitu kan, sampai dia kayak istilah kurang ajar gitu bapaknya nih, ini masih belum bisa lah gitu. Itu sih. Ya sama tadi aku ini mungkin ya ada sebuah sentimental bahwa ternyata mother's love juga penting gitu. Jadi kan kalau kita lihat sudut pandangnya dari bapaknya, terus dari tadi kan dari Jonathan Kent kan, kalau bapaknya pasti selalu ngasihnya logis ini. Jadi hebatnya itu si Superman dapat pikiran secara logis dan moralitas, tapi secara emosional dan khususnya rasa cinta dia dapatnya dari ibunya. Ya makanya dia kayak attach banget sama ibunya. Khususnya kan apa yang ingat misalnya satu adegan yang dia masih kecil, yang spoiler lagi, yang dia kan belum bisa menerima semua suara masuk semua tuh. Nah itu kan. Terus akhirnya dia mengurung diri sampai orang bilang aneh gitu kan. Tapi si ibu dengan hebat, dengarkanlah suara saya aja gitu kan. Fokusnya ke saya aja. Bikinlah dunia jadi kecil gitu kan. Nah itu tuh hanya seorang ibu yang bisa ngasih jangan kayak gitu menurut saya gitu kan. Ya akhirnya dia nanti ada implikasi ke depannya sih.
di film-film sinematik DC Extended Universe ke depannya bahwa sosok ibu juga tuh penting gitu kan. Ini juga ada menarik juga nih kalau tadi ngomong cinta-cintaan juga ya. Bagaimana si Jonathan Kent itu punya istilahnya kata-kata romantisnya buat si Martha Kent. Iya. Kayak you are my world. Iya. Dan itu tuh diserap sama si Kent ya. Dan itu tuh diterapkan ke Lois kalau dia pacaran gitu kan. Si Lois itu ya adalah dunianya si Superman ya. Itu menurut kalian nih itu lebay nggak sih gitu? Atau ada sisi uniknya nggak sih di situ gitu? Kalau memang dari ini bisa langsung maju ke ini kan ke Batman versus Superman. Boleh. Maksudnya sepet aja. Itu kan memang ada alternate di mana ceritanya Lois Lane mati kan? Iya itu nightmare namanya. Nah, dan ketika dia mati itu gila banget ya. Superman menjadi orang yang totally different gitu. Iya. Nah mungkin itu impact dari awal. Maksudnya kalau ngomong lebay nggak lebay ya karakternya memang seperti itu Iya. Dan kalau ngomongin itu berarti tadi impactnya superhero ketika kehilangan dunianya ya jadi seperti itu ya. Iya, sama aku sukanya ini kita bandingin lagi. Kalau yang dulu tuh Lois Lane-nya tuh damsel in distress gitu. Jadi yang cewek tolong. Jadi yang lemah gitu ya. Lemah gitu ya. Di sini ya ini mungkin udah masa modern ya. Jadi ada subliminal feminismenya juga kan. Itu dominan. Jadi karir gitu kan. Berani kan. Bosnya dilawan. Jadi bosnya kayak gitu-gitu. Misalnya dua-duanya tuh makhluk yang independen gitu. Tapi karena cinta mereka jadi saling bergantung dengan satu sama lain. Memang kalau udah nonton BVS yang Ultimate Cut ada rada-rada adegan dewasa. Jadi misalnya mereka juga punya sisi romantisnya. Tapi bener si Superman tuh bener-bener you are my kryptonite tuh bener. Jadi kayak ke Lois Lane tuh gue lemah lah kalau deket sama lu tuh gitu. Kekuatanku tuh nggak ada. Makanya di adegan awal BVS juga kan Lois Lane punya masalah berapa ribu kilometer dari Amerika dalam berapa detik udah nyampe di situ kan. Biasanya kan kayak just call my name saya pasti datang. Tapi sebisa mungkin Lois Lane berusaha dengan kondisi yang ada gitu kan. Memang waktu pas yang adegan juga dia udah percaya sama Superman bahwa dia lagi disekap sama penjahatnya, dia cukup melepas tangan aja karena udah tahu pasti bakal diselamatin sama si Superman gitu kan. Jadi misalnya wajar sih ya kalau superhero ada love interest itu mah di semua cetakan komik pasti ada ya. Apalagi ini digambarkan Superman-nya humanis ya. Pasti masa nggak boleh sih sama cewek ya. Jadi di situ istilahnya kalaupun nanti bisa kejadian nightmare scene extended-nya di Justice League versi Snyder kan mungkin bakal dieksplor itu ya Mas. Ya pasti bakal nangis sih. Cuman maksudnya efeknya ke Superman tuh gimana gitu kan. Bayangin dia menghormati perempuan ceweknya sama kayak dia menghormati ibunya kan kayak gimana dalam banget gitu kan. Itu hebatnya di Man of Steel udah ada sebutannya foreshadowing ke depannya gitu lah, dikasih benih-benihnya gitu lah. Cuma masa nanti dipanennya gimananya itu ya gimana Zack Snyder gitu kan maksudnya. Itu menarik juga nih. Kalau tadi kita ngomongin Superman yang jadi bucin dari Lois Lane, tapi kita ngelihat dari Lois Lane gimana sih? Nah kalau dari sisi gue ngelihat Lois Lane kenapa bisa jadi bucinnya Superman? Karena apa? Lu bayangin di film ini dan di film BVS berapa kali Lois Lane mati? Iya kan? Berapa kali dia udah di ujung tanduk mati, jatuh dari gedung lah, apalah gitu. Nah, gimana kalau misalnya di dalam kondisi krusial kayak gitu terus ada orang yang nyelamatin lu? Jadi bukan secara ya mungkin memang sih secara Superman keren banget ya gagal gitu kan, tapi secara emosional tuh dia tuh udah nyelamatin Lois Lane dari kematian banyak banget. Makanya si Lois Lane akibatnya wajar kalau si Lois Lane akhirnya juga cinta banget si Superman gitu. Iya, jadi timbal balik lah gitu. Makanya ini romansa yang intens juga dari intens. Mungkin sih itu sih yang bisa diekspor dari sudut pandang manusianya gitu kan. Nah, mungkin kita bisa misalnya nyebut kira-kira nih andai-andainya nanti bakal dieksplornya seperti apa sih Superman di Justice League versi Snyder Cut. Nah, mungkin ada teman-teman punya harapan gimana gitu. Kita garis bawahi spoiler Superman mati di Superman. Nah, BVS ya. Ya, jadi ini nanti gimana nih Justice League? Jadi anggap aja kalian semua udah tahu lah ya. Udah tahu lah pasti belum nonton dulu. Film 5 tahun yang lalu tunjukin. Bingung kan? Nah, jadi pokoknya nonton aja ini. Kalau nggak suka ininya ada Gal Gadotnya teman-teman. Itu harus gini dulu. Nah, itu. Nah, ini yang pasti
kalau di komik emang ada mati sama Doomsday, itu nggak bohongan, bener mati sama Doomsday. Nah kan sebenarnya Doomsday kan Zod tapi dikasih steroid kayak batu Krypton kan ya, giginya monster gitu ya. Jadi monster kan, nah akhirnya mati. Nah hidup lagi nih Superman, tapi Superman-nya kepribadiannya beda nih. Ada yang berubah. Nah di situ akankah jadi sebuah ancaman dunia atau bisa diajak rasional lagi sama si teman-temannya buat ngelawan musuh yang lebih besar lagi. Darkseid, tapi sebenarnya kayaknya kalau untuk versinya si Zack Snyder si Stephen Wolf-nya tuh. Kan soalnya di endingnya Batman vs Superman, Lex Luthor kan komunikasi dengan Stephen Wolf kan. Ya. Nah itu gimana tuh? Soalnya di sini Superman-nya baru bangkit dari kematian kan, di endingnya Batman vs Superman juga sebenarnya tanahnya naik gitu kan. Jadi sebenarnya kan kena ngisep matahari gitu lagi. Ngecas gitu. Nah itu kalau saya sih ya, moga-moga dengan durasi 2 film Batman vs Superman sama Man of Steel bahwa Superman diajarin tentang kebajikan, keadilan, moralitas yang adiluhung semua. Adiluhung anjir. Walaupun dia akhirnya bangkit tanda kutip dari kematian jadi zombie. Kayaknya mungkin ya ini nilai-nilai itu pasti akan masih terpatri di dalam dia. Mungkin harus ada di wake up call-nya gitu. Jadi ada beberapa up and down kali ya. Up and down, mungkin dia masih mempertanyakan posisi dia di dunia, tapi nanti kayaknya kalau udah ketemu kliknya, entah dengan proses apa yang moga-moga natural atau apa organis ya, nanti di filmnya dibikinnya gimana, mungkin Superman akhirnya bisa pro kehidupan sih, mungkin sih ya. Ini kalau dari saya, cuman prosesnya gimana saya mempercayakan aja pada Zack Snyder, soalnya moga-moga nggak cheesy ya. Soalnya Justice League yang sebelum ini ujung-ujung tiba langsung jadi bagus gitu, langsung gara-gara ngeliat tulis lain langsung jadi normal lagi gitu kan. Malah ya lah, mas orang baru bangun tidur panjang tiba-tiba langsung gitu kan, maksudnya kayak gitu. Nah kalau dari trailer sih, kalau gue lihat ada adegan yang menarik ya, kayak si Clark-nya di antara si Lois sama si Martha-nya gitu kan. Kalau menurut gue sih titik baliknya kenapa akhirnya dia tetap dirasa gue tuh harus pro bumi, itu akibat dua wanita itu sih. Kayak itu adalah jangkarnya untuk dia narik kesadarannya dia. Lu tuh memang manusia bumi dan harus ngejagain mereka berdua dan seluruh bumi ini. Karena emang sepenting itu ya di matanya si Clark Kent ini si Martha sama si Lois Lane. Karena jujur gue pribadi nonton pas di BVS tuh yang kayak cuman gara-gara nama ibunya sama terus berhenti gitu. Awalnya gue kayak, lah masa gara-gara gitu doang gitu kan, kayak cuman ternyata memang se-impactful itu sosok si Martha ini gitu. Jadi makanya sebenarnya pas meme-nya itu keluar, saya malah PTU bilang ngerti masalahnya. Jadi memang ya itu kan orang the greatest showdown of 21st century disebutnya kan. Pertama kali Batman bisa ketemu sama Superman versi live action, kalau di komik pada sering. Tapi kok tiba-tiba 2 jam di build up, berhenti tiba-tiba setengah jam langsung melawan musuh. Nah itu tuh memang kurangnya Batman Superman, terburu-buru gitu. Tapi pas dia nyebut Martha, aku ikut sedih juga. Dan memang sebenarnya berarti ada apa ya, kesamaan bahwa dua-duanya punya namanya ibunya Martha, dan memang khususnya si Superman Batman kan father complex dia si Batman, jadi memang ibunya yang paling yang bikin dia sedih kan sebenarnya malah ibunya kan. Kalau Superman dapat cinta dari dua-duanya gitu kan. Jadi pas ketemu itu Martha, aduh sekeren ini kata saya tuh penulisannya. Tapi memang jadinya akhirnya langsung jadi anti klimaks gitu. Itu sebenarnya kata saya di situnya itu malah di situ. Kalau menurut gue tuh yang ada di Martha itu, gue juga sebenarnya nggak ngejek juga sih. Kalau gue ngeliat Superman, Batman tuh kan anger, dia tuh marah ya, dia marah banget sama Superman. Sampai hampir menang ya. Gara-gara dia tuh nganggep ini tuh lu tuh ancaman, lu tuh bisa ngelakuin hal semena-mena. Dan yang paling penting, lu tuh bukan manusia bumi, lu tuh alien. Dia tuh Batman mewakili pikiran manusia kebanyakan. Suzon, Batman tuh Suzon. Tapi ketika dia jemput Martha, barulah dia ngerasa bahwa oh ternyata lu tuh juga masih care sama orang bumi ya, lu masih care sama ibunya. Jadi kayak gua gak bisa bunuh lu dulu gitu kan, karena lu tuh manusia juga gitu, lu jiwa manusia gede juga. Itu tuh prosesnya. Dan menurut gua untuk Batman dengan intelektualitas tinggi itu gitu kan, Batman tuh katanya paling pintar di
DC Universe kan Iya, kayak iya. Iron Man Iya. gitu kan. Dia tuh cepat sadar kondisi gitu. Sadar, iya. Makanya dia berubah pikiran tuh gak kayak kita. Kita kan harus mikir panjang dulu kenapa gitu. Kalau Iya, si iya. Batman bisa berubah cepat kan dia pintar. Iya. Jadi di sana walaupun anger tapi dia bisa diajak nalar. Nah, nalarnya tuh kuat banget, Nah, nggak kebawa emosional juga. Ya itu. Jadi Batman Superman itu malah lucunya superhero yang kekuatannya tidak terbatas emosional orangnya. Iya. Tapi yang orangnya emang Manusia biasa. lebih logis gitu. Nah Iya. itu aku sebenarnya kayak di situ gitu Iya. bahwa akhirnya Superman jadinya kayak manusia karena dia pakai emosi. Iya. Tapi Batman jadinya kayak dewa karena dia main logis. Dia kan selalu bilang Batman with prep time bisa ngalahin semuanya kan. Iya. Dia kalau dengan waktu persiapan siap mau Iya. hulek juga datang juga beres gitu nggak ada. Tapi dengan prep time, dengan waktu persiapan, kalau ujung-ujung langsung ketemu ya namanya cari mati kan biasanya gitu kan. Misalnya jadi aku sih moga-moga ya tadi aku juga nyebut kan jangan cuma gara-gara ketemu sama itu Lois jadi sadar gitu kan. Nah moga-moga nanti bisa digali karena Ada penjelasan lebih dalam ya. dalam gitu kan. Jangan cuma gara-gara aduh saya mah di bumi harus bela bumi, tetap harus ada senang aja gitu, ada mikir-mikirnya gitu. Jangan tiba-tiba langsung dari hitam jadi putih. Iya, kan lihat tulisan berhenti gitu kan. Ya, gitu. Secret weapon gitu kan katanya. Ya itu sih moga-moga Zack Snyder belajar lah dari kekurangan banyak kelebihan tapi ada kekurangan detail-detail yang mungkin dia kelewatan, mungkin dengan Bisa diperbaiki di sini. diperbaiki di sini. Apalagi kan dengan durasi 4 jam bisa dieksplor ya. Bukan berarti ekspektasi saya tinggi, cuman saya membuat ekspektasi saya menengah aja lah. Masa sih? Jadi soalnya kalau Superman doang saya ekspektasi tinggi, tapi kan ada 5 karakter lainnya. Oh, Kita iya. kan nggak tahu Kita nggak bisa mengendalikan nggak bisa itu. mengendalikan gitu. Karena Makanya Reviser tuh jadi penting juga di situ kan. ya Cyborg. Iya. Karena di yang film yang udah beredar porsinya kurang ya. kurang, malah kayak benar-benar cuman comotan doang. Tambahan aja. Iya sih kayak tambahan dong ya. Kayak tambahan. Pokoknya Disuruh aja nih, lu suruh pencet motherbox, lu suruh apa gitu aja. intinya robot berjalan lah. Iya, bener-bener jadi mesin aja gitu. Jadi mesin. Nah itu sih moga-moga ada di galinya tuh ya, finger cross lah gitu. Paling sih kalau dari Superman untuk kedepannya sih gitu sih, tapi moga-moga kita salah gitu ya. Tolonglah buat kami salah. Zack Snyder, kejutkan kami gitu kan. Tapi dari sebuah kepedulian kita dengan karakter si Superman khususnya dari Man of Steel ya, mungkin bisa kasih pandangan baru mungkin buat teman-teman yang nonton juga bisa dapat ternyata serumit ini ya. Nah kalau dari sudut pandang apa ya, development villainnya menurut lu gimana? Oke. Kalau gue lihat ini dari sisi Lex Luthor-nya ya, karena kan Lex Luthor ini kan kayak Batman sama Joker, kalau Superman sama Lex Luthor. Iya. Mulai dari film Smallville juga kan udah ada Lex Luthor-nya juga, Iya. sampai BVS ini ada Lex Luthor. Nah, Pokoknya botak pasti. iya. Nah di dalam film Zack Snyder ini Lex Luthor-nya rada beda ya. Dia digambarkan tuh kayak orang zaman sekarang. Kalau gue lihat Lex Luthor yang dulu mungkin dia tuh yang arogan gitu ya. Orang bapak kaya. Iya, orang kaya. Kalau sekarang lebih kelihatan anak muda, tech savvy gitu kan. Dia tuh kayak orang-orang Silicon Valley gitu kan. Iya. Nah, ini sedikit bahas BVS ya. Kalau gue lihat si Lex Luthor ini menarik apa? Karena kalau gue lihat dia teknologi oriented banget kan. Dia tuh sangat punya perusahaan teknologi besar gitu kan. Dan secara nggak langsung tuh dia tuh rada-rada ateis dia tuh. Iya. Dia tuh hampir nggak percaya sama kekuatan dewa atau Tuhan. Iya. Makanya itu membuat dia terobsesi terhadap si Batman itu, Superman itu sebenarnya, karena dia menganggap ini ada sosok dewa tapi gue harus bisa ngerti. Nah itu tuh kayak versi generasi milenial yang suka banget untuk mencari tantangan Mempertanyakan segala hal. Iya, mempertanyakan segala hal dan gue tuh harus bisa, dia optimistik banget gitu ya. Sehingga di dalam momen BVS ini yang menurut gue yang menarik banget ya, itu adalah ketika si Lex Luthor bisa bikin dewa berlutut di depannya dia. Itu tuh kayak kemenangan banget bagi dia. Dan makanya kayak seneng banget. Iya, dia tuh kayak sampai rada-rada gemetar gitu karena gak nyangka gitu gue tuh bisa bikin dewa tuh berlutut di depan gue. Itu tuh ke karakteristik ya, istilahnya orang pinter sih ya. Kalau udah orang pinter tuh pengen bisa naklukin semuanya gitu mungkin ya gitu. Kebetulan uangnya nggak habis-habis. Betul. Ya kebetulan ya. Nah, kalau aku sih ngeliat dari lama kan Gene Hackman, terus Kevin Spacey yang pedofil itu, terus baru terakhir si Jesse Eisenberg.
ada sebuah roller coaster karakter gitu kan. Memang kalau Jackman tadi bapak-bapak tua arogan, Kevin Spacey udah mulai agak-agak humanis, ya. Jadi malah di situ ceritanya malah pro Superman. Nah di versi yang PVS tadi seperti yang disebutin Valen bahwa anak muda banget gitu. Kebetulan memang kenapa tech savvy kan Mark Zuckerberg kan sebelumnya kan Jesse Eisenberg, jadi pas banget lah gitu kan. Kayak apa Jesse Eisenberg tuh born for this role gitu kan. Dan kebetulan di situ dibikin agak psikopat gitu ya. Jadi psikopat pinter gitu ya. Psikopat pinter gitu ya, memang sih biasanya kalau tahu banyak bisa slack gitu kan. Slack gitu kan. Nah, di situ hebatnya Jesse Eisenberg tuh akhirnya kalau Ultimate Edition dan nonton teman dia dapat informasi alam semesta kan. Iya. Dan itu bagi dia tuh udah overload pisan. Sampai jadi bener-bener snap beneran ya kan. Tapi satu sisi dia kata-kata yang terakhirnya the bell has rung. Nah itu kalau teman-teman udah nonton trailer pertamanya Justice League versi Snyder Cut, pas mangkatnya si Superman itu kan dia teriak tuh ya, suaranya dia tuh kedengaran sampai alam semesta lain istilahnya gitu. Jadi loncengnya bumi itu udah padam, apinya bumi padam, jadi mengundang untuk makhluk lain invasi. Jadi secara langsung itu sebenarnya si Lex Luthor teh riaknya gitu. Dia ngebikin kayak batu lagi air lagi tanam, dia cuma jatuhin batu. Tapi riaknya bisa sampai mana? Nah itu dia sebenarnya butterfly effect gitu ya. Butterfly effect jadi domino effect pindah tambah gede akhirnya wah penjaga bumi nggak ada nih. Jadi bisa buat dia sebenarnya secara langsung efeknya Lex Luthor tuh buat ke dunianya, bukan cuma menang atas si Superman doang gitu kan. Dia dengan tindakan dia yang manusia biasa sekecil itu, tapi efeknya bisa level universe gitu. Level universe itu. Nah itu menariknya di sini Lex Luthor itu kenapa akhirnya dia ngelakuin hal itu? Karena dia lebih menitikan kepada kebenaran. Kebenaran itu maksudnya apa sih? Dengan adanya mereka yang dari luar datang ke bumi, Lex Luthor tuh tahu tentang kebenaran bahwa kita tuh nggak sendiri di bumi gitu kan. Makanya dia tuh merasa oke, kalau memang bisa terjadi itu dan gue bisa akhirnya tahu terhadap misteri alam semesta, gue tuh lebih pilih itu gitu. Dan gue bodo amat sama bumi bakal rusak atau apa, tapi gue tahu. Makanya dia ada momen waktu dia masuk ke dalam kapal gitu kan, ajarin gue tentang seluruhnya gitu kan. Nah si kapal itu ngajarin kan, akhirnya dia tuh orang paling tahu di bumi tentang misteri alam semesta. Itu kerennya sih sebenarnya. Nah makanya menurut gue kedepannya di dalam konflik Justice League ini Lex Luthor vital sebenarnya. Tapi dari promosional yang kita keluar nggak dimunculin ya. Kita kan nggak tahu, malah Joker yang banyak. Nanti kita bahas selanjutnya. Itu nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi istilahnya jangan-jangan ada sebuah misdirection gitu ya. Ini mah aku tolong buat saya salah lagi gitu ya. Jadi moga-moga tetap Batman boleh dapat pamor, Wonder Woman harus cantik soalnya. Yang lainnya boleh Flash, Cyborg sama Aquaman abangnya dia. Nah, tapi Superman tetap yang bakal ngikat semuanya menurut, karena level threat-nya Justice League kan udah level world destruction kan, bukan cuman efek-efek Gotham banyak penjahat kroco gitu kan, Flash yang baper pengen cari ibunya dari dimensi lain kayak gitu kan. Level Superman kan ngangkat bumi gitu kan, istilahnya berarti bisa menahan alien gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa dibilang makanya mungkin moga-moga dapat porsinya pas lah semuanya. Cuman titik beratnya benar dari Superman, mau dari villainnya, bijakannya dia atau dari moralitasnya dia. Moga-moga sih bisa dapat sebuah film ini seri yang engaging sih menurut. Jadi bikin kejutan boleh lah, kita terkejut nggak apa-apa. Tapi kalau memang kejadian seperti itu juga nggak kaget-kaget juga sih gitu kan, karena kita sudah mengikuti atau sudah care gitu dengan karakter ini gitu kan. Kalau gue sih harapannya ya semoga ini bisa mengobati apa yang sudah gue tonton sebelumnya. Gue membuang waktu 2 jam. Dan itu gue juga nonton sama si Dega. Cuman momennya ada bikin mengeritkan dahi gitu. Kenapa Superman dibikin kayak gini, terus lucunya nih satu adegan moga-moga nggak akan ulang lagi. Pas Stephen Wolf masih kuat nih, imba kan, pas ngelawan Wonder Woman, Batman, Flash, Cyborg, Aquaman. Pas tiba-tiba Superman datang, Krypton Man katanya gitu sih, kayak orang takut gitu kan. Aduh anjing, kesel bisa orang nonton bioskop langsung oh my god. Jadi kayak kalau udah orang datang udahlah ambiar semua. Dan situ beritanya imba banget itu Superman-nya udah nggak ada
secuil kukunya bisa terus dia terlalu nah itu sih moga-moga bolehlah ada kejadian-kejadian yang dari mau jatuh jadi bangkit lagi, tapi jangan semudah itu dong. Gitu maksudnya. Dikasih runutan yang lebih dalam. Nah, itu sih sebenarnya kita pengen itu jadi biar nggak gitu kayak dangkal gitu ya. Dangkal gitu kan, jadi ya itu sih. Bukan berarti tidak entertaining ya, cuman ada. Tapi bagi gua nggak entertaining beneran. Ekspektasi gua tinggi soalnya. Kenapa menurut kalian Joker malah jadi dimunculin? Nah, kalau aku ngelihat ini nggak tahu nih bakal tayangnya kapan videonya. Pas kita ngomong kan udah sempat leak nih ya Justice League kan. Oh iya nih, lu tahu nggak? Kemarin sempat leak katanya. Ya jadi Tom and Jerry kan. Nah yang orang mau nyetel Tom and Jerry malah nyetel kurang lebih hampir 2 jam Justice League udah setengah jalan tuh. Katanya di situ titik beratnya orang yang nge-leak itu ngeliat adegan Nightmare Extended-nya. Di situ Nightmare Extended ada si Batman-nya, ada si Joker-nya. Jadi Joker malah jadi bayang-bayangnya si Batman. Mungkin ya ini mah prediksi. Bukan secara personifikasi muncul si Jokernya, tapi dipikir ada si Batman, traumanya si Batman gitu. Di situ jadi, nah di situ moga-moga nih kan kalau kita melihat di ceritanya komik kan ada sebuah timeline atau event namanya Injustice. Itu tuh dimana Superman jadi diktator kan, jadi dewanya bumi, dia menentukan siapa yang hidup siapa yang mati. Misalnya versi jahatnya Superman lah, tapi ada alasannya kayak gitu ya, mungkin orang bisa cari informasi sendiri. Tapi di situ akhirnya si Batman itu jadi kayak gerilya gitu, dia ngajak-ngajak superhero yang lain buat nantang si dewa itu gitu. Jadi manusia biasa tapi ngajak allegiance-nya teman-temannya yang lain harus diberhentikan nih si Superman deh. Kalau harus mati juga nggak apa-apa, tapi soalnya ancamannya dia tuh berat banget gitu kan. Nah di situ satu sisi dia pengen nyatuin si bumi dengan superhero-nya, satu sisi dia masih punya ketakutan tentang si Joker. Kalau teman-teman nonton Batman vs Superman kan dia ada di Batcave-nya dia, ada kostumnya kalau Jason Todd, Robin, ada The Joke is on you Batman, hahaha. Di situ ceritanya si Batman udah trauma banget dengan kelakuannya Joker gitu. Bahkan partner terbaiknya dia si Robin, sidekick-nya udah mati di tangan Joker gitu kan. Nah, kalau di komik katanya memang bikin trauma gitu. Iya. Si traumatis tuh Batman sama Joker. Iya, jadi misalnya orang kan kalau dulu ngelihatnya Joker kan cuma ngeprank gitu kan. Di situ akan Joker bisa melakukan tindakan yang di luar dugaan dia gitu kan. Ya mungkin kalau saya terlalu banyak ngomong mah jadi spoiler kan. Cuman mungkin moga-moga porsinya Joker pas lah, tidak bikin terlalu mencuat kayak Heath Ledger atau Joaquin Phoenix, tapi dengan durasi waktu yang terbatasnya bisa bikin sebuah paradigma baru bahwa si Batman tuh bisa dapat dorongan, mungkin motivasi ya, bahwa gue tuh ngelakuin this is why we fight gitu. Paling kan nanti muncul di Justice League Snyder Cut, tapi kita mungkin nggak bisa terlalu banyak membuka karena jujur kaget juga ada Joker di Justice League dengan sosok kayak gitu ya. Nah paling saya itu ya perspektif kita dari sudut pandang yang si karakter Superman sih. Mungkin nyinggung-nyinggung Batman vs Superman, nyinggung sama Justice League Snyder Cut. Harapan kita sih kedepannya Superman bisa diangkatnya seperti itu gitu sih. Moga-moga ada Man of Steel 2 ya, tolong dengarkan saya. Balik. Terus udah kayaknya, maksudnya kita udah cukup ya? Cukup. Ada yang mau ditambah lagi nggak? Nggak ada. Ya udah nanti kita mungkin bahas lagi kalau udah nonton. Oke. Ya mungkin kalau ada yang mau tambahin atau ada yang mungkin pengen tahu hal yang lebih lagi bisa komen di bawah, bisa message juga nanti sosial media gampang ditaruh di bio atau di video. Kayaknya sekian nih videonya udah cukup panjang, ini video paling panjang kita selama ini. Ya, mudah-mudahan pada mau nonton. Kalau misalkan suka bisa di like, jangan lupa subscribe juga, komen di bawah. Jangan lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.